Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada video kali ini saya akan merunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian, bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2014 yang menceritakan tentang saat di tengah kekacauan dan kemiskinan, seorang gadis yang menghadapi takdirnya saat dijodohkan dengan seorang pangeran yang ternyata hanyalah dijadikan pengorbanan. Sekelompok pasukan yang gagah berani dipimpin oleh seorang raja berangkat menuju sebuah gunung di mana makhluk buas yang merupakan seekor naga mengancam kejayaan mereka. Dengan pedang dan tombak terhunus, mereka memasuki celah gunung dari atas dan melanjutkan perjalanan dengan formasi siaga. Namun dari belakang, ekor makhluk besar menghampiri mereka, siap menyambut kedatangan pasukan itu. Tiba-tiba, makhluk tersebut menyemburkan api yang menghanguskan barisan depan pasukan. Satu persatu prajurit jatuh, hingga hanya tersisa sang raja yang berdiri sendirian. Dia melepaskan pedangnya dan bertekuk lutut di hadapan monster tersebut, menandakan akhir dari perjuangannya. Berabad-abad kemudian, di sebuah desa miskin di wilayah utara yang tengah dilanda kelaparan, pagi itu dua gadis keturunan bangsawan, Elodie dan adiknya Floria, sedang mengumpulkan kayu bakar. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah kereta kuda mendekati desa dan segera bergegas pulang. Di perjalanan, mereka melihat beberapa penduduk desa meninggalkan tempat itu untuk mencari kehidupan yang lebih baik di tempat lain. Setibanya di rumah, mereka berdua menemukan seorang wanita berbaju merah sedang berbicara dengan ayah dan ibu tirinya, Lord dan Lady Byford. Wanita itu meninggalkan sebuah surat bersegel dan pergi, meninggalkan kebingungan di antara mereka. Saat surat dibuka, ternyata itu adalah surat dari Ratu Aurea yang menginginkan Elodie untuk menjadi istri putranya sang pangeran. Ratu menawarkan lamaran tersebut sebagai solusi untuk membantu rakyat yang sedang kelaparan. Ayah Elodie sangat gembira mendengar berita ini dan mendorongnya untuk pergi ke istana demi kebaikan rakyat. Dengan rasa tanggung jawab, Elodie setuju dan bersama keluarganya serta pengawal mereka memulai perjalanan menuju istana. Sesampainya di wilayah Aurea, mereka disambut oleh dua patung naga besar yang mengesankan saat kapal mereka merapat di garis pantai. Setelah berlabuh, mereka dijemput oleh kereta kuda yang mengantar mereka ke istana. Di dalam istana, mereka disambut oleh pelayan yang mengantar mereka menuju kamar yang telah dipersiapkan. Setelah kedatangan mereka di istana, hari itu dihabiskan untuk istirahat. Pelayan memberitahu Elodie bahwa dia akan diantar bertemu dengan Pangeran Henry, calon suaminya, pada pagi hari berikutnya. Elodie menikmati suasana kamar yang nyaman dan makanan yang melimpah. Dari beranda kamarnya, ia melihat seorang wanita cantik di gedung seberang yang memiliki kemiripan dengan dirinya. Mereka saling tersenyum sebelum wanita itu dipanggil oleh pelayannya. Malam itu, Elodie terganggu oleh cahaya api yang menyala dari sebuah gua. Floria adiknya memperhatikan juga dengan penasaran, tetapi mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Lalu pagi harinya, mereka diantar menuju pertemuan dengan Ratu dan Pangeran Henry. Dalam pertemuan itu, Ratu mengatur sesi percakapan pribadi dengan Byford, sementara Elodie dan Pangeran Henry diberikan kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh. Meskipun baru bertemu, keduanya tampak cepat akrab. Mereka berjalan di taman dan kemudian melanjutkan kebersamaan mereka dengan berkuda, berbicara tentang keindahan hidup dan mimpi mereka. Sementara itu, setelah berbicara empat mata dengan Ratu, sang ayah tampak diam dan emosional. Ketika istrinya bertanya tentang mahar, ia hanya menyebutkan bahwa mereka akan mendapatkan lebih dari yang mereka bayangkan. Lalu setelahnya, Lady Byford datang untuk menyapa Ratu, tetapi tidak mendapat sambutan hangat. Ratu mengingatkan agar Lady Byford tidak lupa dengan posisinya. Pernikahan itu hanyalah transaksi, di mana mereka membutuhkan uang, sementara istana membutuhkan pengantin
tanpa keinginan menambah anggota keluarga. Saat pertemuan mendekati akhir, Ratu mengucapkan doa kebahagiaan untuk pengantin. Namun secara tidak sengaja salah menyebut nama Elodie sebagai Eloise. Kesalahan ini segera dikoreksi oleh Lady dan diralat oleh sang ratu. Momen itu dianggap aneh oleh ibu tiri Elodie yang segera mendekati Elodie dan menyatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah kesalahan. Ia meyakinkan Elodie bahwa meskipun ia hanya ibu tiri, ia ingin yang terbaik untuknya. Pembicaraan mereka terhenti ketika sang ayah tiba. Keesokan harinya, para pelayan mempersiapkan Elodie dengan dandanan yang cantik untuk upacara pernikahan. Dengan wajah berseri-seri, Elodie diantar oleh ayahnya menuju Pangeran Henry. Keduanya berjalan bersama menuju pendeta, siap melangsungkan acara pernikahan mereka. Setelah pernikahan mereka dinyatakan resmi, Pangeran Henry membawa Elodie dengan kereta kuda menuju gua pergunungan untuk memberikan penghormatan kepada para leluhur. Di sana mereka disambut oleh beberapa orang berpakaian khas. Seorang wanita memberikan sebuah koin kepada Elodie dan mulai bercerita tentang sejarah kerajaan mereka. Ia menjelaskan bagaimana kerajaan itu dibangun pada masa lalu, ketika sang raja terpaksa menyerahkan 3 putri kesayangannya sebagai pengorbanan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman makhluk buas. Monster itu berjanji untuk menjaga keamanan kerajaan, atau jika raja menolak, kerajaan akan dibumi hanguskan. Demi keselamatan rakyat, raja akhirnya merelakan putri-putrinya sebagai korban. Setelah cerita itu, wanita tersebut melukai tangan kedua pengantin dan menyatukannya. Elodie diminta untuk melemparkan koin ke dalam jurang sebagai bagian dari upacara. Setelah upacara selesai, Henry menggendong Elodie dengan mata tertutup. Tetapi saat mereka berada di jembatan, Henry tiba-tiba meminta maaf dan melemparkan Elodie ke dalam jurang yang dalam. Saat hari mulai gelap, Elodie terbangun di dasar jurang, tergeletak di samping koinnya. Ia berteriak meminta tolong, namun teriakannya malah membangunkan makhluk buas yang sedang tidur. Beberapa kali, Elodie mencoba memanjat dinding jurang, tetapi selalu terjatuh. Di sekelilingnya, ia melihat perhiasan-perhiasan yang bukan miliknya, dan segera menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban dari pengorbanan. Dalam kebingungan, Elodie melihat seekor kelelawar yang terbakar. Ia mencoba menyelamatkan kelelawar tersebut meskipun gagal. Tak lama kemudian, banyak kelelawar lain muncul, berterbangan dengan api membakar tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, seekor naga muncul di belakang Elodie. Hembusan angin dari kehadiran makhluk tersebut menyadarkannya, dan Elodie berlari mencari tempat bersembunyi. Tanpa diduga, naga tersebut bisa berbicara. Naga itu mengungkapkan bahwa ia menginginkan gadis dengan darah kerajaan yang kini mengalir dalam diri Elodie. Naga itu lalu memerintahkan Elodie untuk lari, lalu menjemurkan api yang mengejar Elodie hingga ia terpaksa memasuki terowongan gelap di dalam jurang. Di sana, Elodie melihat jasad gadis yang sebelumnya ia lihat, yang ternyata telah terlebih dahulu dikorbankan. Dalam terowongan yang penuh dengan panas dan semburan api, Elodie berusaha bertahan hidup, menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Elodie menemukan sebuah celah kecil di dinding gua yang membantunya menghindari makhluk itu. Meskipun kakinya terkena percikan api, ia berhasil bersembunyi. Makhluk itu beberapa kali memanggil namanya, tetapi Elodie tetap diam, sehingga makhluk itu mengira bahwa Elodie sudah mati dan akhirnya pergi meninggalkannya. Setelah beberapa saat, Elodie merawat lukanya, menyalakan lentera, dan mulai mencari jalan keluar dari tempat itu. Ia melewati celah-celah sempit di bebatuan, namun malangnya ia terperosok dan lampu lentera padam dalam kegelapan. Tanpa cahaya, Elodie melanjutkan langkahnya dan akhirnya menemukan seberkas sinar dari ulat yang menempel di bebatuan. Ia lalu mendekati cahaya tersebut dan tiba di tepi jurang mulut gua. Elodie lalu menjatuhkan cincin untuk mengukur kedalaman jurang. Lalu dengan penuh keberanian, ia melompat menyeberangi jurang tersebut. Meskipun sempat terperosok, Elodie masih bisa bertahan dan perlahan naik ke sisi lain gua. Setelah beristirahat sejenak, ia memanfaatkan cahaya dari ulat untuk melanjutkan perjalanannya. Belum lama berjalan, naga itu kembali menemukan keberadaannya.
Elodie menghindar dan masuk ke dalam celah bebatuan yang ternyata mengarah ke sebuah ruangan besar. Di dalam ruangan tersebut, ia melihat tulisan peringatan yang mengintrusikan agar tetap berada di tempat itu karena makhluk tersebut tidak bisa menjangkaunya. Dan juga terdapat banyak nama-nama perempuan yang dikorbankan selama berabad-abad. Elodie bertanya-tanya apakah ada di antara mereka yang berhasil keluar dari tempat itu. Dalam keputusasaannya, Elodie membaringkan dirinya dan tiba-tiba merasa seperti melihat bagaimana gadis-gadis sebelumnya bertahan hidup di ruangan itu. Di hadapannya, seorang gadis menjelaskan bahwa semua informasi tersebut adalah kebohongan. Tiba-tiba Elodie tersadar dan melihat ulat-ulat sudah mengerumuni luka di kakinya. Ia lalu menyingkirkan ulat-ulat itu dan mendapati bahwa lukanya telah mengering secara tiba-tiba. Di sisi lain gua, Elodie menemukan sebuah peta yang dibuat oleh gadis-gadis tersebut yang berhasil menemukan sinar matahari. Setelah mempelajari peta tersebut, Elodie menggoreskan namanya di dinding sebagai tanda keberadaannya. Dengan semangat baru, ia memulai perjalanan kembali, melewati jalan bebatuan dan lorong-lorong yang sempit. Dari kejauhan, Elodie melihat cahaya matahari yang bersinar dari atas dinding terjal yang dipenuhi batu-batu kristal tajam. Elodie melanjutkan perjalanan menuju cahaya tersebut, berharap untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menjeratnya. Elodie pun akhirnya menemukan sebuah mahkota dari gadis yang berhasil sampai di sana dengan selamat. Dengan mahkota itu, ia mulai memanjat dinding tebing yang curam. Meskipun sempat terjatuh, Elodie akhirnya berhasil mencapai puncak dengan selamat. Namun, saat ia menuju jalan keluar, Elodie menyadari bahwa ia sebenarnya berada di celah terbing terjal di seberang istana. Sehingga merasa putus asa, Elodie meratapi nasibnya dan mencoba berteriak meminta tolong kepada orang-orang yang terlihat di bawah. Tiba-tiba, makhluk buas itu muncul kembali dan mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar. Sang naga itu mengingatkan bahwa jika 3 putri diambil, maka 3 juga yang harus diberikan. Pada dinding, Elodie melihat tulisan peringatan dari gadis sebelumnya yang mengatakan bahwa celah itu tidak aman. Ia juga melihat kerangka salah satu gadis yang sudah hangus terbakar, menandakan akhir tragis bagi mereka yang terjebak di situ. Saat makhluk buas itu bersiap untuk menyemburkan apinya, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama Elodie. Suara itu ternyata milik ayahnya, yang datang dengan 2 pengawal dan seorang penunjuk jalan untuk menjemputnya. Elodie segera berjalan menuju mereka, tetapi sebelum ia bisa mendekat, naga muncul dari belakang dan mulai menyerang. Naga itu mengambil satu persatu pengawal, meninggalkan hanya Byford seorang diri, sementara penunjuk jalan melarikan diri. Meskipun Byford berusaha menyerang naga, dengan mudah dikalahkan oleh makhluk buas tersebut. Elodie hanya bisa menyaksikan tanpa dapat berbuat banyak. Naga meminta agar Byford memanggil Elodie agar datang kepadanya. Tapi dalam kesempatan itu, Byford mencoba meminta maaf kepada Elodie dan memerintahkan agar anaknya jangan pernah keluar dari tempat tersebut. Namun, kemarahan naga semakin memuncak ketika Byford berusaha untuk membela Elodie. Naga itu mencengkram dada Byford dengan kukunya yang tajam. Dan saat melihat penderitaan itu, Elodie tidak tahan. Ia berteriak dengan penuh kepanikan, membuat naga menghentikan cengkeramannya. Sementara itu, si penunjuk jalan membuat suara gaduh di luar yang menarik perhatian naga yang segera menuju ke arahnya. Dengan kesempatan itu, Elodie mendekati ayahnya yang sekarat. Dalam nafas terakhirnya, sang ayah memberitahu Elodie bahwa ibu tiri dan adiknya sudah menunggu di kapal. Dengan pesan terakhir itu, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya. Merasa memiliki kesempatan untuk melarikan diri, Elodie meraih tali yang masih tergantung dan memanjat ke atas. Meskipun naga berusaha untuk menghentikannya, Elodie berhasil keluar dari gua. Ia mengambil kuda dan memacunya dengan cepat, diikuti oleh naga yang mengejar di belakangnya. Elodie turun dan bersembunyi di salah-salah batu, membiarkan kudanya terus berlari untuk mengecoh perhatian naga. Naga yang merasa tertipu membakar kuda itu dan segala sesuatu di sekitar tebing. Sementara itu di istana, Ratu Aurea yang melihat kekacauan tersebut menyadari bahwa Elodie telah melarikan diri dan menganggapnya sebagai ancaman.
sehingga sang ratu menuju kapal untuk meminta pertanggungjawaban pada ibu tiri Elodie. Ratu Aurea datang dengan tujuan untuk mengambil Floria sebagai pengganti Elodie. Tetapi ibu tiri saat berusaha mempertahankan anaknya, para prajurit istana malah menusuk perutnya untuk menghentikannya. Sementara Elodie yang terjaga keesokan paginya mulai perjalanan menjauh dari pegunungan. Namun saat dalam perjalanan turun, ia bertemu dengan ibu tirinya yang ternyata masih bertahan. Sang ibu menceritakan semua yang terjadi pada Floria dan kedatangannya adalah untuk menyelamatkan adiknya. Mendengar itu, Elodie meminta ibunya untuk tetap tinggal menunggu di sana, sementara ia akan kembali ke pegunungan untuk menyelamatkan Floria. Sementara itu, Floria bersama Ratu dan Pangeran Henry telah sampai di jembatan Jurang Naga. Henry meminta ibunya untuk menghentikan tindakan tersebut. Namun sang ratu tetap pada rencananya. Ia mulai menggoreskan tangannya sendiri untuk menyatukan darahnya dengan Floria, dan mereka akhirnya membuang Floria ke dalam jurang. Beberapa waktu kemudian, Elodie tiba di dasar jurang dan segera turun ke dalam gua, mengulangi jalur yang telah dilalui sebelumnya. Namun kali ini Elodie membuat sebuah jebakan dengan mengisi pasir ke dalam helm baja. Helm itu akan bertindak sebagai timbangan yang akan jatuh saat Elodie pergi jauh dari tempat tersebut. Lalu ia mengambil pedang milik ayahnya dan bergegas menuju lokasi cangkang telur naga, tempat di mana induk naga sedang menunggu kedatangannya. Saat pasir dalam helm mulai menipis, timbangan tersebut akhirnya jatuh dan mengeluarkan suara yang cukup keras untuk mengecoh naga. Naga pun meninggalkan tempat Floria dan pergi menuju sumber suara. Melihat kesempatan itu, Elodie segera mendekati Floria, menyadarkannya dan membawanya untuk bersembunyi. Ketika naga kembali dengan kemarahan, Elodie berusaha menjelaskan bahwa mereka bukanlah putri keturunan raja. Namun, penjelasan tersebut tidak cukup meyakinkan naga. Sang naga bersiap untuk menjemburkan api. Elodie menceburkan pedangnya ke mulut naga. Meski demikian, semburan api menyebabkan luka bakar pada kedua tangan Elodie. Namun kemudian menangkap Elodie, menjangkramnya dengan cakar yang tajam hingga menusuk tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Elodie mengambil pisau dan menusuk mata naga untuk melepaskan diri. Elodie berlari dan menusuk leher naga sambil terus menerangkan bahwa dia bukan bagian dari garis keturunan raja. Naga yang kesakitan menggenggam Elodie sekali lagi. Namun Elodie berhasil menancapkan pedang ke pergelangan tangan naga, lalu kemudian berdiri di depan batu melengkung. Elodie memancing naga untuk membakarnya. Naga yang tersulut emosi menyemburkan api ke arah batu, dan api itu membakar dirinya sendiri saat Elodie menghindar. Setelahnya Elodie mendekati naga yang sekarat dan menjelaskan bahwa para gadis yang tewas di gua bukanlah putri kerajaan, melainkan korban penipuan keluarga kerajaan. Dalam keadaan yang sangat lemah, naga meminta Elodie untuk membunuhnya. Tetapi Elodie malah mengambil ulat bercahaya dan menggunakannya untuk menyembuhkan luka bakar pada tubuh naga. Keesokan harinya di istana, Henry melangsungkan pernikahan dengan gadis terakhir yang akan dikorbankan. Tiba-tiba sebuah koin menggelinding ke arah mereka, dan Elodie muncul, berhasil selamat dari naga. Semua orang terkejut melihat Elodie yang masih hidup. Elodie lalu memperingatkan gadis tersebut untuk melarikan diri bersama keluarganya dan menyarankan kepada yang lain untuk pergi. Sebagian dari mereka mengikuti saran Elodie, namun sebagian lainnya masih bertahan di istana bersama Ratu. Elodie lalu memberitahu Ratu bahwa mereka tidak perlu takut kepadanya, melainkan pada akhir dari kerajaan itu. Tidak lama setelah itu, naga muncul di atas mereka. Saat Elodie meninggalkan tempat itu, naga menyemburkan api yang membakar seluruh istana dan seluruh penghuninya. Elodie bersama ibu tiri dan adiknya akhirnya meninggalkan istana yang hancur dengan naga sebagai pelindung mereka. Mereka kembali berlayar pulang ke desa, diiringi oleh naga yang mengawal perjalanan mereka. Di desa, Elodie dan keluarganya memimpin dan memperbaiki kehidupan rakyat dengan naga yang setia menjaga mereka. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.